di sini tadi abang mengatakan bahkan boleh mengurangi, silakan dibuang aja gitu ya. Enggak, Ini saya nggak abang mengatakan seperti itu, Kak. Nggak mengatakan terus seperti gimana itu. gimana? Terus gimana tadi? Maksud saya gini, Kak. Mm-mm. Kalau memang pikiran bapak-bapak gereja mau menyembunyikan hal itu tentang yang ditulis Tawarik, biar nggak ada kontradiksinya dengan Samuel, ya tinggal dibuang aja gitu loh. Tapi bapak-bapak gereja Oh. ya pure. Ini yang ditulis Samuel ini dikasih unjuk, ditulis Tawarik kayak gini dikasih unjuk. Nah, itu tinggal kepada kita yang mengimaninya. Kita memahami tulisan itu seperti apa gitu loh. Oke, berarti ini abang punya kitab suci ini, abang memang sudah tidak bisa menjamin bahwa ini benar, karena tadi abang sendiri sudah mengatakan kitab suci yang abang punya ada kesalahan di dalamnya. Bahkan abang tadi mengatakan ini adalah pilihan dari bapak-bapak gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Juga yang merujuk kepada penjelasan penulis gitu loh. Baik-baik, jadi ternyata memang bukan 100% berisi firman Tuhan ya, tapi penjelasan tentang firman Tuhan, maksudnya seperti itu ya? Iya, Alkitab itu ya bukan semuanya firman Tuhan, tapi penjelasan. Nah, tapi penjelasan ini saya mengimani dia bisa memahami itu ya bersumber dari, ya kalau kami kan mengatakan kami memahami kita dibantu oleh Roh Kudus gitu. Jadi diilhami oleh Roh Kudus, dia menyatakan itu. Seperti dalam 1 Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia kan gitu. Dan tidak ada sesuatu apapun yang dijadikan tanpa melalui dia. Itu ya penulis yang berkata. Oke, kalau itu bukan 100% firman Tuhan, tetapi itu adalah penjelasan dari isi firman Tuhan. Ini kalau dari Tuhan itu kan pasti 100% benar, tidak mungkin ada kesalahan ya. Nah, tapi kalau Bible ini yang tadi Abang mengatakan ini bukan 100% firman Tuhan. Bahkan di situ ada yang namanya penjelasan tentang firman Tuhan. Oke, ini berarti tidak bisa dijamin bahwa ini adalah kitab yang suci 100%. Gini Kak, Kakak menanyakan tentang Alkitab itu bukan suci 100%. Itu mau merujuk kepada yang 100% sucinya itu tentang kebagaimananya. Apakah maksud Kakak blek kitab itu langsung turun gitu, perkataan Allah semua gitu, atau bagaimana? Begini, kalau definisi suci aja kan kita kan tahu tuh Bang. Kalau suci itu kan berarti kan dia bersih, nggak ada dosa, nggak ada celah, nggak ada kesalahan di dalamnya. Jadi memang benar-benar di dalamnya itu terjamin kebenarannya 100%. Gini Kak, nggak ada kesalahan, nggak ada kontradiksi, nggak ada ditambahi dikurangi. oh kalau Kakak mau tentang, jadi misalnya gini Kak, ini Injil Yohanes, yang menulis Yohanes,
Maksud kakak poinnya itu kitab Injil Yohanes ini apakah ada ditambahkan oleh pihak lain selain Yohanes gitu? Semua aspek bang, karena suci itu kan berarti kan dia memang benar-benar bersih bang, bersih, tidak ada noda, tidak ada celah, tidak ada kesalahan. Itu namanya suci bang. Nah, apakah Bible ini terjamin kesuciannya 100% dari Kejadian sampai Wahyu? Apakah terjamin kesuciannya? Tidak ada kontradiksi di dalamnya, tidak ada kesalahan di dalamnya, baik kesalahan penulis ataupun kesalahan orang yang mendapat ilham dari Roh Kudus seperti itu ya. Apakah terjamin seperti itu kebenarannya 100% kesuciannya? Kalau kita mau tarik tolak ukurnya tentang tidak ada kontradiksi, itu tolak ukur kesucian di dalam Alkitab, ya saya mengatakan enggak juga. Oh enggak juga, maksudnya? Karena gini kak, seperti tentang hitungan itu ada kontradiksi, ada perbedaan di dalam Alkitab tentang di mana saya kurang ingat. Jadi ada yang di satu pihak mengatakan misalnya 148 atau gimana gitu. Ada yang mengatakan 138 misalnya kayak gitulah. Jadi Ada kontradiksi di dalamnya ya. Saya mengatakan seperti ini kak. Justru karena itu saya meyakini itu sangat asli gitu loh kak. Jadi misalnya saya nih menyaksikan suatu peristiwa, ya kan? Menyaksikan suatu peristiwa tentang jumlah manusia lah. Saya mengatakan itu 120. Nah, satu yang lain menceritakan itu 130. Jadi saya meyakini itu keaslian gitu loh. Jadi itu kesalahan terhadap yang melihat gitu loh. Jadi bukan berarti kalau misalnya itu sama semua, itu bisa jadi saya mengatakan itu sudah disortir kak. Jadi misalnya ini kan penulisnya beda-beda kak. Ini kan penulisnya beda-beda. Dari Baik. kitab Kejadian sampai Wahyu itu penulisnya beda-beda. Jadi ada satu sisi yang mengatakan itu 130 yang melihat, dan yang penulis yang lain juga menuliskan tentang peristiwa itu, tapi dia mengatakan 120. Nah, tapi kalau misalnya saya mau mengatakan itu sudah disortir, ya kenapa? Apa susahnya sih mengganti itu gitu loh? Tinggal bilang aja 130 dua-duanya biar nggak ada kontradiksi. Tapi itulah kejujuran dari bapak-bapak gereja nggak melaksanakan itu. Dia memberitahukan keasliannya. Malah memberitahukan keasliannya ya. Bahkan jadi ternyata kesalahan atau kontradiksi yang terjadi di dalam Bible yang abang baca kan terjemahan LAI ya kan. Nah ini berarti bukan hanya kesalahan dalam penerjemahan, bahkan dari aslinya pun memang ada kontradiksi ya. Kontradiksinya itu sampai ke aslinya dicek pun kontradiksi. Tapi di situ justru abang menilai ya inilah keasliannya, karena latar belakang penulis berbeda, budaya berbeda mungkin ya, bahasa berbeda, zaman berbeda. Seperti itu ya bang ya, saya tangkapnya seperti itu. Iya, seperti. Oke baik. Begini bang, kalau tadi dari penjelasan abang ya, dari latar belakang penulisnya yang berbeda, ya, cara mereka sudut pandang yang melihat berbeda, segala macam mereka bisa mengklaim dengan berbeda karena penulis berbeda. Pertanyaannya bang, Roh Kudus itu adalah sosok yang diimani oleh kalian, itu juga adalah pribadi Tuhan, betul? Dan Roh Kudus itulah yang akan mengilhami, yang dulunya mengilhami para penulis Bible. Kan pasti kan kalian dipimpin Roh Kudus, diilhami Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri juga. Apakah Tuhan itu mengilhami kepada si penulis si Yohanes misalnya, terus kepada penulis si Matius misalnya, seperti itu, kepada penulis bahkan di perjanjian lama ada Samuel, ada Tawarik dan lain sebagainya dengan berbagai macam penulis berbeda. Apakah Roh Kudus ini mengilhamkan kepada mereka itu berbeda-beda bang? Sedangkan sumbernya ini kan sama, sumbernya satu. Jadi walaupun penulis itu menulis dengan banyaknya penulis yang berbeda, gaya bahasa berbeda, cara sudut pandang yang berbeda, tapi mereka intinya punya sumber yang satu. Sumbernya sama dari Tuhan. Tuhan tidak mungkin salah abangku. Nah, tapi kalau Tuhan memang tidak mungkin salah, kenapa bisa sampai terjadi, bahkan abang tadi dengan jujur mengatakan memang ada kontradiksi, jadi kenapa nggak langsung dibenerin aja kalau memang ada yang salah, kan seperti itu. Ini bagaimana ceritanya? Kalau memang itu semua sumbernya dari Tuhan yang benar, itu pasti tidak akan ada kesalahan walaupun penulisnya berbeda. Silakan abang. Saya memahaminya seperti ini kak. Sederhananya saya mau mengatakan ya manusia itu adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Jadi itu diberikan, itu suatu contoh pengingat.
seperti saya mengambil contoh seperti ini, Kak. Yesus kan memilih murid-muridnya yang 12 dan satu berkhianat. Saya meyakini, Kak, Yesus mampu memilih yang 12 ini murni tidak akan berkhianat. Saya meyakini itu. Yesus mampu melaksanakan itu. Tapi dia mau memberikan suatu pengingat buat kita. Jadi dia memberikan contoh, misalnya kamilah punya gereja, kami punya kumpulan. Itu kan kumpulan itu kan kami yakini tentang kesucian, tentang kami diberkati oleh Roh Kudus, kami ditemani oleh Roh Kudus. Tapi di satu sisi, karena kemanusiaan itu tidak luput dari salah, itu nggak bisa mungkin 100% kebenaran gitu loh. Jadi di luar itu, misalnya kami di gereja Katolik, itu pasti suatu saat juga ada yang berkhianat gitu loh. Jadi saya lebih Bentar, Bang. Kalau ada satu yang berkhianat itu kita kan membicarakan orang, personal gitu dah. Dan itu kita tidak akan sedang membahas oknum. Nah, masalahnya di sini kita membahas sebuah kitab suci. Yang namanya kitab suci itu adalah pedoman hidup, Bang. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan bagaimana ada yang berkhianat, bahkan di mana-mana ada yang bisa berbuat jahat. Enggak, Bang, karena ini kita membicarakan tentang kitab suci loh, Bang. ya Kitab suci. gini Kak. Misalnya saya menuliskan suatu kitab, misalnya penulisan tentang kitab Matius yang Matius. Abang putus-putus suaranya ya? Dia itu diilhami roh. Suaranya dia putus-putus apa sinyalku yang jelek ya? Coba cek. Enggak sih. Mungkin saya sih. Udah jelas, Kak? Oh, putus-putus tadi Bang Henry. Bisa diulang Bang Henry? Silakan. Coba cek. Ya, saya memahami seperti ini, Kak. Kita contohkan misalnya Injil Matius mau menulis kitab Injil Matius. Nah, dia diilhami oleh Roh Kudus itu bukan secara keseluruhannya gitu loh. Jadi bukan cara berpikir Matius itu langsung blank, yang menuliskan itu langsung Roh Kudus semua gitu. Paham nggak, Mbak? Paham Bukan nggak? ilham dari Roh Kudus semua. Gimana Jadi maksudnya? jadi kan kita punya pemikiran nih. Ya. Jadi di dalam menuliskan itu kita memang diilhami pikiran kita, tapi bukan murni semua kita dikendalikan gitu loh. Oh. Jadi misalnya gue nih, Jadi tidak yakin. 100% dipimpin Roh Kudus ya. Jadi bukan seperti robot gitu, bukan seperti komputer gitu. Oh, tidak. Bukan seperti itu, Bang. Justru kalau komputer segala macam ya, itu bisa juga tetap ada human error, Bang. Tapi kalau yang namanya dari Tuhan, saya yakin Tuhan itu tidak mungkin error loh, Bang. Tuhan itu tidak mungkin error. Tuhan itu tidak mungkin error. Ya, saya memahami pertanyaannya, Kak. Jadi saya menjelaskan seperti itu. Jadi misalnya saya Henry mau menulis suatu makalah misalnya. Saya kan pernah menempuh pendidikan gitu. Saya mau menulis makalah. Saya meyakini saya dibantu oleh Roh Kudus gitu. Terus? Tapi apakah dengan saya melakukan suatu kesalahan tentang penulisan makalah itu, apakah itu menjadikan Roh Kudus itu jadi salah gitu? Bukan begitu, Bang. Makalah Anda itu berbeda dengan kitab suci Anda. Apakah Anda sedang menyamakan level makalah dengan kitab suci Anda? Saya rasa kitab suci itu mau keyakinan apapun, sebentar Bang, pasti ya orang yang punya keyakinan apapun, dia pasti akan menempatkan yang namanya kitab suci itu tahta tertinggi dari sekian literasi lainnya, maupun itu buku dari profesor manapun, setinggi apapun pendidikannya, ya kan, walaupun profesor itu tidak pernah salah dalam membimbing mahasiswanya, ya sudah mencetak generasi berapapun gitu kan, ribuan, itu tetap di bawah kitab suci kita masing-masing. Pasti kita punya pemikiran seperti itu, Bang. Nah, tapi kalau Abang mencontohkan seperti makalah, Abang yang katanya bikin makalah dipimpin Roh Kudus, ternyata makalahnya Abang masih salah, tidak bisa menyalahkan Roh Kudus. Ya, saya juga nggak masalah itu, Bang, karena Abang sedang membuat suatu karya makalah, bukan suatu karya yang namanya kitab suci yang akan dijadikan pedoman hidup
untuk orang-orang mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu beda level abangku. Nah, kalau kita di dunia, kita masih ada kesalahan selama kita di dunia, memang kita masih bisa perbaiki. Makanya urusan dunia kalau ada salah-salahnya biasa aja gitu. Tapi kalau yang namanya pedoman hidup, itu akan mengurus kita sampai ke akhirat. Kalau sampai akhiratnya aja dalamnya ini, dalam mengajari kita, memberikan pedoman kepada kita isinya ada yang salah, bagaimana dengan akhiratnya kita akan menjamin 100% kebenaran yang selamat. Gimana Bang? Ya, saya berbeda pandangan dengan kakak tentang itu. Soalnya gini, saya sudah menjelaskan tadi, saya memberikan suatu peribaratan misalnya kalau mau seperti yang kakak pikirkan, misalnya penulis Alkitab itu, kalau dengan cara berpikir kakak itu ya blek murni, ya kalau dalam menulis itu ya murni semuanya Roh Kudus yang menuliskan gitu loh. Jadi kita hanya dipakai gitu, Matiusnya hanya dipakai. Oke. Jadi dia hanya Berarti semua- dipakai, ya dituliskan gitu loh. Tapi ya yang saya yakini tidak seperti itu. Misalnya Injil Matius pas dituliskan oleh Matius, ya itu tidak 100% Roh Kudus yang menulis gitu loh. Hanya memakai Tidak 100%. Matius. Iya, Roh Kudusnya nggak megang pulpen memang Bang, saya tahu. Yang nulis manusianya, saya tahu kalau itu Abang ya. Nah, Iya, tapi itu kan ada pimpinan Roh Kudusnya kan pastikan yang menggerakkan dia, ya kan? Ya, tapi bukan sampai dari A sampai Z gitu selesai itu terus Roh Kudus itu sama aja Roh Kudus yang menulis Kak, bukan manusianya. Saya memahami seperti itu. Oh. Makanya kenapa ada kesalahan? Oke, tapi di sini saya respect ya teman-teman ya. Di sini Abang Henry nih jujur juga gitu, karena jarang loh kita bisa ketemu Bang Henry ini. Saya jadi ingat pendeta saya dulu, Bang Henry. Pendeta saya ini dulu juga pemaparannya kurang lebih sama kayak Bang Henry. Dia mengatakan memang Bible itu ada yang namanya kontradiksi. Di dalamnya ada kesalahan itu katanya ya memang ini. Dan menurut dia wajar gitu ya. Saya nggak akan ngejar lagi kalau seperti itu kan. Namanya keimanannya, dan menurut mereka itu biasa karena latar belakang penulis yang berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda gitu kan, zaman berbeda. Tapi kalau buat saya pribadi Bang ya, memang kita punya dua prinsip yang berbeda di sini ya Bang ya. Saya hargai prinsipnya Abang. Tapi kalau prinsip saya, dan saya yakin juga saudara-saudara saya Muslim lainnya itu pasti sama dengan saya. Saya yakin itu. Pasti yang namanya orang ya, orang Muslim, saya yakin mereka mau kitab suci yang 100% benar, gak ada kesalahan sekecil apapun. Di situ Bang. Di situ. Jadi memang ada perbedaan di situ ya. Tapi kalau Abang tadi sudah jujur, memang Bible ada kesalahan dan itu wajar, Abang bisa terima, ya silakan gitu. Saya hargai aja gitu ya. Ini sebuah kejujuran yang luar biasa loh. Kejujuran yang luar biasa nih. Salut saya. Gimana Bang? Gini Kak. Berarti kakak kita berbeda tentang hal itu. Nah, dengan berbeda, berarti kakak meyakini kitab kakak itu murni 100% kebenaran, tidak ada kontradiksi. Betul. Saya mau bertanya seperti ini, kakak sudah memahami semua isi Al-Quran? Alhamdulillah saya pelajari Al-Quran ya. Saya yang tadinya tidak paham, saya terus berusaha belajar. Tapi kalau dibilang secara keseluruhan, jujur Bang, Al-Quran itu terlalu luas dan dia sempurna. Kitab suci yang sempurna itu Al-Quran. Jadi seumur hidup saya tidak bisa menguasai seluruhnya. Saya tidak bisa menguasai seluruhnya sepanjang umur hidup saya. Tapi seluruh Al-Quran itu bisa mengatur seluruh kehidupan saya di dunia, bahkan sampai di akhirat Bang. Gitu. Jadi kalau pemahaman udah paham atau belum keseluruhan, ya saya masih terus belajar, karena seumur hidup saya nggak akan bisa menyelami berapa dalamnya Al-Quran. Itu karena saking sempurnanya Bang Al-Quran. Seperti itu Bang. Oke Kak, gini Kak, pertanyaan saya gini Kak. Kakak sudah berapa lama mempelajari atau membaca Al-Quran? Dari saya mu'alaf ya pastinya ya, dari 2016. Apa yang mau ditanya Bang? Mungkin Abang ketemu dengan kontradiksi di dalam Al-Quran, silakan Abang tanyakan sekarang. Saya senang, karena kalau setiap ada hal, apalagi kalau hal baru yang saya belum tahu, dan di situ saya melihat, saya akan ngecek langsung Bang. Pasti, insya Allah saya langsung ngecek. Gitu Bang, Ya, silakan. Ada yang Abang tanyakan? Saya pernah membaca Al-Quran juga Kak, tapi saya menemukan sedikit kontradiksi gitu. Terjemahannya Maaf, ya, Kak. yang Abang baca ya. Iya, Karena kalau saya Al-Quran tidak itu ingat- bahasa Arabnya Bang. Iya, saya nggak ingat ayat per ayatnya, tapi saya memahaminya seperti ini Kak. Kitab
ini adalah kitab yang sangat sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya. Kan ada ayat seperti itu kan, Kak? Betul. Ada, cuma saya lupa di mana itu. Iya, tapi di satu sisi Kak, ada ayat yang mengatakan seperti ini, Kak. Jika ada keraguan-raguan, tanyakanlah kepada ahli kitab sebelum kamu. Kayak gitu, Kak. Itu apakah sudah kontradiksi kayak gitu, Kak? Oke, ini abang sendiri tanyanya kan juga abang nggak tahu dalilnya di mana ya. Tapi abang pernah mendengar. Gini, Kak. Kakak nggak meyakini ada dalil yang saya katakan itu? Bukannya begitu, Bang. Gimana? Bukannya begitu, Bang. Karena kalau kita diskusi di sini, apa yang saya mau tanyakan ke abang, saya harus jelas dulu datanya di mana. Dan abang kalau mau bertanya kepada saya harus jelas dulu datanya di mana. Walaupun memang itu ada datanya. Karena saya nggak mau pakai jawaban ngarang, Bang. Tapi saya pernah mendengar yang nggak jauh dari seperti itu terjemahannya ya. Oke, ini ada yang komen nih Al-Baqarah 1 dan 2. Oke, kita coba cek ya, kita lihat. Karena memang saudara-saudara muslim saya ini cerdas-cerdas, Bang. Biasa lah, Bang ya. Saya coba cek dulu ya Al-Baqarah ya. Al-Baqarah 1 ya. Saya cek ya. Coba. Oke, betul, Masya Allah ya. Ini memang penonton-penonton kalau muslim ini cerdas-cerdas ya. Oke, Bang. Jadi memang di Al-Quran itu memang benar. Al-Quran itu sempurna, tidak ada keraguan padanya. Lalu abang bilang, tanyakan kepada ahli kitab kalau ada keraguan. Kitab sebelumnya, Kak, bukan ahli kitab. Belajar kepada bagaimana? Coba. Belajar kepada kitab sebelumnya. Kepada ahli. Di mana itu, Bang, dalilnya? Di mana itu dalilnya, Bang? Coba. Karena kalau yang ke kitab sebelumnya saya nggak pernah ketemu, Bang. Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah itu memberitahu kepada kami di dalam surat Al-Baqarah 75 itu sudah mengatakan bahwa kitab terdahulu itu sudah dirubah-rubah. Jadi kami sudah tidak perlu mencarinya lagi. Tapi kalau abang bilang harus mencari tahu ke kitab sebelumnya, tidak pernah ada, Bang. Kami tidak pernah diperintahkan untuk seperti itu, Bang. Jadi di mana saya minta datanya kalau itu, Bang? Ya, ini kan saudara-saudara saya juga pada bilang nih, mana datanya, gitu, Bang. Kalau untuk menanyakan mungkin ada ya, tapi kalau untuk mencari gitu nggak ada, Bang. Mungkin gini aja, Kak. Kalau memang kitab ini sudah sempurna, berarti Kakak tidak memerlukan kitab-kitab sebelumnya gitu. Betul, kami tidak perlu kitab kami tidak perlu kitab sebelumnya, tapi kami perlu dan wajib mengimani bahwa Allah itu pernah menurunkan kitab sebelumnya kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Kami wajib mengimani itu. Tapi kami tidak diperintahkan untuk mencari di mana kitab itu. Kami tidak diperintahkan untuk membaca kitab itu, karena memang kitab itu sudah tidak diperlukan kami, karena kami sudah memiliki Al-Quran, kitab yang sempurna itu. Coba. Kakak kan mengimani Al-Quran, mengimani itu seperti apa, Kak? Kan kakak bilang mengatakan kami mengimani Injil, mengimani Taurat. Nah, mengimani kakak yang maksud kakak itu mengimani itu seperti apa? Mengimani Injil, mengimani Taurat itu seperti apa? Oh, maksudnya mengimani Injil, mengimani Taurat itu seperti apa? Ya karena kami ini kan disuruh beriman ya, Bang ya. Kita beriman. Yang namanya beriman itu adalah sebuah keyakinan. Jadi saya dan saudara-saudara saya yang muslim, kami berkeyakinan dan kami mempercayai, hati kami itu percaya, beriman kepada Allah bahwa Allah itu pernah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa pada masanya Nabi Musa, dan pernah memberikan Injil kepada Nabi Isa. Kami mengimani itu, kami percaya gitu. Hanya cukup percaya, ya kita percaya itu, karena memang mereka semua rasul utusan Tuhan, rasul utusan Allah. Jadi kami percaya, dan Allah sendiri yang mengabarkan gitu loh, Bang. Memang di dalam Al-Quran Nabi Isa sendiri ya, itu sudah mengatakan di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 bahwa Nabi Isa itu mengatakan, ingatkah kamu ya, ingatkah waktu itu Isa pernah berkata bahwa Isa itu adalah utusan kepada Bani Israel dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat yang pernah diturunkan. Nah, dan mengabarkan kabar gembira bahwa akan adanya diutus seorang rasul namanya Ahmad. Seperti itu, Bang. Jadi kami percaya itu, Bang. Gitu. Gini Kak. Berarti kita hanya sebatas mengimani, hanya sebatas mempercayai tanpa melakukan perintah-perintah di dalamnya gitu.
perintah-perintah di dalamnya. Sebentar nih, kalau melakukan perintah, saya sudah melakukan perintah Allah bahwa kami beriman kepada semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Kami taat. Apa yang Allah perintahkan? Imani bahwa mereka itu adalah utusan Allah. Imani bahwa Musa adalah rasul utusan Allah. Imani bahwa Nabi Isa itu adalah rasul utusan Allah. Kami taat kepada perintah Allah. Kami imani itu. Apanya nggak taat? Ya, Kami gini, maksud imani saya itu, gini, Bang. Pak. Kalau yang dari penjelasan kakak tadi kan tentang mengimani itu, yaitu tentang hanya kepercayaan bahwa itu pernah ada gitu loh. Bukan tentang apa yang ada di dalamnya itu, perintah-perintah itu yang kita kerjakan. Jadi mohon maaf kak ya. Dari pertanyaan tadi saya itu, kakak menjawabnya itu mengimani Taurat, mengimani Injil dengan artian bahwa itu pernah ada gitu loh. Pernah diturunkan oleh Allah kepada Musa misalnya Taurat. Pernah diturunkan Injil kepada misalnya Yesus atau Isa. Nah, itu dalam bentuk keimanannya itu hanya mempercayai sebatas itu atau melaksanakan perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah melalui Musa, melalui Yesus. Ya gini Bang, kami hanya percaya, kami mengimani bahwa itu pernah ada dan itu untuk kaumnya. Makanya berarti tidak melaksanakan sebentar. perintah-perintahnya. Oh gini Bang, Abang jangan kejang dulu. Jangan kejang dulu, Saya Abang. kejang kak, saya bertanya kak. Gini kak. Iya. Kak, itu bahasa itu harus dipahami kak ya. Kalau yang bertanya tidak mungkin kejang kak. Saya kan bertanya, berarti saya tidak tahu gitu. Iya makanya Kenapa saya Anda harus kan kejang bertanya. gitu loh? Makanya Anda kalau bertanya itu terima jawaban diresapi gitu. Di saat saya saya menjelaskan, iya, saya di sini sebenarnya menjawab tidak wajib untuk memahamkan Anda ya, karena Anda kalau tidak paham saya nggak akan memaksa gitu kan, karena kan ini kan tentang keyakinan saya, jadi saya nggak mungkin maksa. Tapi begini Bang ya, saya akan iya santai aja, saya santai kok menjelaskan. Bang, di Islam kami itu hanya diperintahkan, ini berkali-kali saya mengatakan lagi, kami hanya diperintahkan untuk mentaati Allah, mentaati Rasul. Ya, nah terus apakah kami harus taat kepada perintah-perintah, hukum-hukum yang Allah berikan kepada Nabi Musa, kepada hukum-hukum yang Allah berikan kepada Nabi Isa? Seperti itu kan pertanyaannya. Nah, Bang, bahwa di setiap dalil, di setiap data yang Allah sendiri sampaikan kepada kami melalui Al-Quran, contohnya tadi di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 ya, itu Nabi Isa kan mengatakan, aku diutus kepadamu, Bani Israel. Dan itu hanya kepada kaumnya, kepada Bani Israel. Nah, apakah saya harus melakukan itu? Tentu tidak dong Abang. Bahkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-75, kitab terdahulu sudah diubah-ubah. Lalu kami mau mengikuti apa lagi Bang? Apa yang harus kami ikuti dari kitab itu? Tidak perlu kami ikuti. Dan Allah pun sudah memberitahukan kepada kami di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40 bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi penutup, adalah rasul penutup para nabi-nabi. Itulah, jadi ya udah, karena sudah ada nabi penutup Nabi Muhammad dan kami sudah punya Al-Quran, kami udah nggak perlu lagi Bang untuk mencari itu mana sih kitab sucinya, mana sih yang dulu kami harus taat nih perintahnya mereka juga, karena perintah yang ada kepada kaumnya Nabi Musa, kepada kaumnya Nabi Isa itu bukan untuk kami Bang. Nah gini Bang, sama halnya sebenarnya kalau saya ini dari tadi ingin Anda itu juga mempelajari lebih lanjut gitu loh Bang ya. Kenapa sih saya bertanya nih kepada Abang? Apakah Abang masih mengikuti 10 hukum Taurat? Mengimani Taurat? Ya. Apakah Abang melakukan? Apakah Kristen masih melakukan hukum Taurat itu dengan segala ketetapannya? Iya, melakukan. Oh, berarti Abang ini tidak terima dengan apa yang Paulus sendiri katakan di dalam Efesus 2 ayat yang 15. Bahwa apa? Hukum Taurat dengan segala ketetapannya sudah dibatalkan dengan matinya Yesus. Nah, itu di keyakinan Abang, menurut Paulus, hukum Taurat itu segala ketetapan dan perintahnya sudah dibatalkan. Justru itu batal Bang. Beda dengan kami. Kami, Allah itu tidak mengatakan ini batal atau itu batal, bukan. Tapi itu hanya untuk kepada kaumnya. Sedangkan sekarang kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa sudah tidak ada karena sudah ditutup. Penutup para nabi, berarti nabi-nabi terdahulu ajarannya sudah ditutup. Kan sudah Allah katakan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, Nabi Muhammad itu adalah rasul utusan Allah, penutup para nabi. Jadi para nabi terdahulu ya sudah ditutup ajarannya.
Karena sudah dibawa dengan ajaran syariat yang baru, yaitu oleh Nabi Muhammad yang harus kita contoh. Nah, abang kalau mau baca lagi, mau pengen tahu kenapa sih kami di luar Bani Israel ini tidak perlu lagi mengikuti hukum-hukum yang diberikan kepada Bani Israel melalui Nabi Musa, melalui Nabi Isa. Betul. Abang harusnya lihat juga bang di dalam Mazmur 147 ya bang ya. Itu yang ke 19 sampai 20 bang. Abang punya Bible? Abang bisa buka di dalam Mazmur bang? Enggak, gini kak, saya menggunakan satu gadget, saya lagi di luar kak, nggak lagi di rumah. Oke, saya Gini, bukakan Kak. aja ya. Sebentar, saya ingin tuntaskan dulu bang, karena di sini saya ingin abang itu tidak perlu paham keyakinan saya tidak apa-apa, tapi abang minimal paham dengan keyakinan abang sendiri, gitu ya bang ya. Jadi abang tuh alurnya nggak terlalu bingung gitu bang ya, karena kalau abang bingung dengan Islam tapi abang sendiri nggak paham dengan keyakinan abang sendiri, tuh saya juga kasihan gitu bang. Ini saya bacakan ya, Mazmur 147 19 sampai 20 ya. Perlu saya tampilin datanya ya? Enggak, baca aja kak. Saya pernah baca Bible, saya pasti tahu itu salah atau enggaknya. Oh, pasti tahu ya. Gak apa-apa lah. Saya di sini ingin menampilkan data. Jadi biar transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Oke, Mazmur 147 yang ke-19 sampai 20 coba saya bacakan. Ia memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Kita lihat yang selanjutnya. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Gitu katanya bang. Ternyata Tuhan memang membuat hukum-hukum kepada Bani Israel, dan itu tidak dibuat untuk ke segala bangsa ya abang ya. Tidak dibuat ke segala bangsa bang. Jadi abang kalau melihat aturannya di Islam seperti itu, abang jangan bingung juga gitu, karena abang kalau paham di Bible sendiri, abang akan biasa aja gitu loh. Oke, sebentar, ada saudara saya ini mau minta naik juga ya. Sebentar bang, saya naikkan ini. Sebentar, tadi saya nggak lihat. Loh, mana bang? Bang Rahmat Hidayat kok nggak bisa ngajuin permintaan? Mana Bang Rahmat? Coba typing bang biar aku jambak. Bang Rahmat Hidayat. Mana Bang Rahmat? Bisa typing Bang Rahmat? Tadi Bang Rahmat minta naik di bawah, aku nggak ngelihat ada. Ya Bang Rahmat mana tadi? Bang Rahmat Hidayat tadi minta naik. Boleh Ada Bang dilanjutkan Rahmat aja ini. kak. Sebentar ya, saya juga kalau ada guru-guru saya juga saya naikin juga kalau beliau minta naik. Apa mungkin mau bernarasi dulu gitu bang? Ada yang mau dinarasikan? Silakan bang, mau ditanggapi dulu. Saya menanggapi kakak aja. Terkait kakak tadi membuka Mazmur yang mengatakan itu tidak untuk semua bangsa, saya memahaminya seperti ini kak. Kedatangan Yesus itu memang khusus kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Tapi setelah itu, setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia berpesan kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi terkait kakak tadi mengatakan saya bingung dengan Islam, dan kakak menyarankan agar saya lebih memahami Kristen, dan kakak mau menjelaskan tentang kekristenan kepada saya, yaitu saya sangat hargai. Tapi kalau tentang keimanan saya sebagai seorang Kristen kak, saya tidak punya keraguan lagi tentang itu, tentang kekristenan. Sepanjang saya membaca Alkitab, memang banyak saya menemukan kontradiksi-kontradiksi. Tapi dengan kontradiksi itu, saya berpikir, kenapa seperti ini? Apa yang pesan yang mau disampaikan? Itu saya memahami. Jadi terkait kakak tadi mengatakan Al-Quran itu adalah kitab yang sangat sempurna, sangat suci, tidak ada kesalahan di dalamnya, ya silahkan saja. Tapi saya juga pernah membaca Al-Quran kakak. Ya, saya mendapatkan beberapa kontradiksi, dan saya mencoba memahaminya. Saya tidak. Di mana bang? Jangan ngeklaim bang, jangan ngeklaim. Abang datanya di mana? Ya itu seperti yang saya bilang tadi,
Kan dikatakan Gimana yang di dalam, kontradiksinya? di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan-keraguan. Tapi di satu sisi dia mengatakan apabila ada keraguan kepadamu, tanyakan kepada ahli-ahli kita sebelum kamu gitu. Dan gini kak, Itu kan apabila sebentar, abang kalau bilang kontradiksi gini bang, caranya menunjukkan kontradiksi kayak gini bang. Ini aku tunjukin ke abang ya. Kalau mau klaim kontradiksi itu tunjukin data seperti ini. Jangan asal bicara datanya nggak ada gitu bang ya. Terus anda ngomong kontradiksi, anda simpulkan sendiri, data nggak ada, anda nyimpulin sendiri, nggak boleh kayak gitu bang. Hati-hati loh bang, kalau kita berdiskusi itu ranahnya harus ilmiah bang. Ini bang ya, di dalam 2 Samuel 24 yang pertama, di sini kalau kita lihat bang, bangkit pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Pertanyaan saya bang, menurut Samuel, 2 Samuel 24 yang pertama, siapa yang menyuruh Daud untuk menghitung orang Israel? ya Tuhan. Tuhan, bicara yang keras bang, jawabnya agak keras sedikit, kenceng. Abangnya ngelek ya? Ngelek ya dia? Aduh, abangnya ngelek rek. Gimana bang? Aduh, abangnya ngelek rek. Tuhan katanya ya, saya minta diperjelas malah ngelek dianya. Malah macet. Tuh kan, malah macet. Kenapa bang? Paketan datanya abang matiin apa gimana bang? Abang mau kabur? Kalau diskusi tolong ya bang ya, datanya yang jelas. Gimana bang? Bang suaranya putus-putus bang. Abang Menjawab jangan saya main. hargai gitu loh. Sebentar, abang tadi sinyalnya putus-putus. Abang tolong dikencengin suaranya. Ini siapa yang menyuruh Daud menghitung orang Israel bang? Nah, abangnya ngelek lagi rek. Jurus kabur ya. Tuh kan? Aduh, nggak jelas ini abang. Sinyalnya bang, sinyalnya nggak bisa bang, ngelek bang, ngelek. Jangan-jangan abang matikan ini paketannya lagi, mobile datanya dimatiin, wifi-nya dimatiin gitu. Coba minta pimpinan Roh Kudus bang, biar lancar bang, mujizat terjadi bang. Ayo bang, gimana abang ini? Jangan gitulah. Jangan gitulah bang, abang ini ngelek, giginya kelihatan. Udah jelas kak. Nah ini jelas, silakan. Siapa bang yang menyuruh Daud? Ya Tuhan. Tuhan, oke baik. Tuhan yang menyuruh Daud ya, di dalam 2 Samuel 24 yang pertama. Sekarang kita bandingkan ya. Jadi kita lihat konteksnya dulu, lihat konteksnya. Oke, konteks perikopnya ternyata pendaftaran dan hukuman. Oke. Kita lihat sekarang yang di Tawarik ya bang. Tawarik 1, Tawarik 21 yang pertama. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel bang. Di sini siapa yang nyuruh Daud hitung orang Israel bang? Iblis. Iblis dan Tuhan ya bang ya. Ini yang benar yang mana bang? Kalau abang kan tadi bilang wajar ada kesalahan. Ya ini berarti salah satunya benar yang mana bang? Ini yang salah yang mana bang? Kan abang sendiri tadi yang ngomong ada kesalahan. Yang salah yang mana bang? Ya kan saya udah bilang tadi kak, itu ada kontradiksi, itu beda penulis. Iya. Itu tinggal dipahami aja kak. Iya, kalau gitu saya mau memahami bagaimana bang iblis dengan Tuhan itu 2 makhluk yang berbeda loh bang. 2 sosok, sorry, bukan makhluk ya, 2 sosok. Tuhan dan iblis itu 2 sosok yang berbeda abang. Masa abang mau nyamain iblis dengan Tuhan abang? Pasti kan salah satunya benar kata abang, salah satunya salah kan kata abang ada yang salah. Nah saya tanya nih, ini yang salah yang mana bang? Siapa yang nyuruh Daud sebenarnya siapa? Siapa yang salah bang? Ini iya kontradiksinya terlalu jauh. Ini Tuhan dan iblis gitu loh. Yang salah yang mana ini bang? Gini, ya, itu kan kalau mau dipahami kak, itu harus dipahami semuanya kak. Biar kita pastikan itu yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu loh. Nggak bisa satu Oh kalimat. saya paham bang, saya paham. Bahkan sampai original teksnya pun saya paham. Ini original teksnya ini setan bang, satan. Nah kalau ini original teksnya ini YHWH bang, YHWH. Y besar, H besar ya kan? W besar, H besar. Saya tahu itu bang. Original teksnya sampai original teksnya beda bang. Satan dan YHWH bang.
Maksud saya Gimana? seperti itu kak. Itu maknanya Daud disuruh berbuat demikian untuk apa kan gitu. Itu nanti kita bisa tahu yang benar yang mana. Kok maknanya? Kok jadi lari ke maknanya, Bang? Bang, kalau ada sebuah perintah, ya gini loh, Bang. Ini kan tadi ada sebuah kisah ya, Bang ya, mengenai pendaftaran dan hukuman. Ini menceritakan kejadian dalam peristiwa yang dimaksud itu sebenarnya kejadian yang sama, peristiwa yang sama pada waktu yang sama. Namun ada dua sosok yang sangat bertolak belakang. Saat Daud melaksanakan itu, Daud menghitung orang Israel. Berarti Daud ini taat kepada Tuhan atau taat kepada setan? Ada setan. Daud jadinya ini taat ke siapa, Bang? Kalau dia melakukan itu terus dia taat kepada siapa, Bang? Ini kan Daud melakukan itu tuh. Daud berarti melakukan perintah siapa? Kontradiksinya jauh banget loh, itu parah loh itu. Parah loh. Ada lagi yang bilang beda konteks, sama konteksnya. Makanya dibaca dong. Sama konteksnya. Silakan, Bang. Ya gini kak. Abang ngelag lagi, Bang. Aduh. Aduh, nggak denger, Bang. Beneran serius, aku nggak denger, Bang, abang ngomong apa. Abang ngomong apa, Bang? Di saat Anda sudah tidak mampu memberikan penjelasan yang logis, sinyal Anda pun juga sudah tidak mampu dijawab kompromi. Bang, sinyalmu, Bang. Ya Allah, Bang. Astagfirullahalazim, Bang. Sinyalmu, Bang. Tolong, Bang. Masa sinyalnya anak-anak Tuhan kayak begini sinyalnya, aduh. Jare anak Tuhan, jare lo. Kok iso ngene lo sinyalnya, Rek? Ya Allah, Rek. Ya, sudah. Gimana lagi, Bang? Udah nggak ngelek kak? Udah enggak. Nanti kalau ngelag sekali lagi saya turunin ya, Bang ya. Saya nggak tahan, Bang. Oke. Silakan, Bang. Enggak kak. Saya penjelasannya gini kak. Itu harus kita baca konteksnya secara keseluruhan di Samuel dan di Tawarik. Nah itu baru saya bisa memutuskan yang benar itu yang Samuel atau yang Tawarik gitu kak. Gitu. Saya sudah baca sih, Bang. Dan semua saya baca itu mau di Samuel maupun di Tawarik ya. Ternyata saya sudah baca semua, tetap aja nggak ada yang berubah, kontradiksinya tetap kontradiksi gitu, Bang. Tapi kalau abang setelah baca, abang bisa memutuskan dan bisa menilai yang salah yang mana. Tapi yang pasti kalau abang memilih, berarti yang salah itu terdapat di dalam kitab suci abang. Dan sesuai disclaimer abang tadi, abang sudah mengakui bahwa memang ternyata Bible memang di dalamnya ada kesalahan, kan gitu. Ya, jadi abang kalau mau baca nggak apa-apa, abang silakan baca sendiri nggak apa-apa ya, Bang ya. Karena saya di sini juga nggak mau nungguin abang baca lagi satu perikop gitu ya, karena nggak akan merubah tulisannya juga, nggak akan merubah gitu. Yang ada itu malah dua-duanya memiliki makna yang sangat beda jauh ya, Bang ya. Gitu. Sebenarnya kalau secara logika gini, sebentar, Bang. Sebenarnya secara logika gini, Bang ya. Di saat ada dua narasi, ya, dia ingin menceritakan kejadian yang sama, tapi ternyata dua narasi ini berbeda. Sebenarnya kemungkinan itu banyak, Bang. Nggak hanya kemungkinan satu benar satu salah, nggak. Bisa aja dua-duanya benar, itu nggak mungkin. Bisa aja dua-duanya malah salah. Kalau dua-duanya benar itu nggak mungkin, Bang. Karena dua-duanya berbeda. Tapi lebih mungkin lagi dua-duanya salah. Ya, Salah satu salah mungkin. Ya gimana? Ya saya memahami maksud kakak. Ya saya memahami. Bisa jadi dua-duanya salah juga ya, bisa jadi. Ya tapi gini. Bisa jadi. Iya saya mengatakan seperti ini Kak. Tadi kan udah saya katakan itu kitab beda-beda penulis dan itu dikumpulkan oleh bapak-bapak gereja. Iya. Jadi kalau memang mau ada kecurangan atau mau ya terlihat bagus semua gitu ya, tinggal dibuang aja satu gitu loh. Tapi bapak-bapak gereja nggak seperti itu. Tinggal dibuang aja satu katanya. Ya dia berbicara, ya Samuel berbicara seperti ini dituliskan di dalam kitab, yaitu dikasih lihat. Tawarik
dikasih lihat juga. Tapi saya gini Kak, saya kan mengimaninya Yesus Kristus gitu, tentang ajarannya. Ya itu aja. Jadi yang saya mau pertanyakan seperti ini Kak. Nabi Musa kan dikirim untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Samuel diutus tentang kerajaan Daud. Nah, dan seterusnya. Yesus diutus untuk menebus dosa manusia dan memberitakan tentang kerajaan surga. Itu saya meyakini. Nah, yang saya mau pertanyakan seperti ini. Nabi Muhammad, dia kan seorang rasul, utusan Oh, Allah. tanya lagi. Oh, tanya lagi. Oh, belum selesai Kak. boleh. Belum selesai. Sebenarnya gini Bang ya, kalau tadi Abang masih mau nanya lagi, tapi Abang mau nanya lagi tuh maksudnya udah beda tema lagi ya, beda pembahasan lagi. Ya ini kan udah clear Kak. Oh, sebentar. Kalau Abang Belum sudah clear, masih ada di yang situ- ganjal? Sebentar. Kalau Abang sudah clear, tapi minimal di sini kita closing dulu sebelum Abang bertanya ke hal lain gitu Bang. Karena di bawah ini juga banyak yang antri gitu loh Bang. Gitu. Oh, boleh. Gitu. Boleh Kalau ya, memang Bang saya ya. sudah selesai, udah itu nggak ada lagi ya Oh, Bang? enggak, Saya itu. kita selesaikan dulu yang tadi gitu Bang. Ya. Di sini tadi Abang mengatakan bahkan boleh mengurangi. Silakan dibuang aja gitu ya. Enggak, Ini saya nggak Abang mengatakan seperti itu Kak. Nggak mengatakan terus seperti gimana? Terus gimana tadi? Maksud saya gini Kak. Mm-mm. Kalau memang pikiran bapak-bapak gereja mau menyembunyikan hal itu tentang yang ditulis Tawarik, biar nggak ada kontradiksinya dengan Samuel, ya tinggal dibuang aja gitu loh. Tapi bapak-bapak gereja Oh. ya pure. Ini yang ditulis Samuel ini dikasih unjuk, ditulis Tawarik kayak gini dikasih unjuk. Nah, itu tinggal kepada kita yang mengimaninya. Kita memahami tulisan itu seperti apa gitu loh. Oke, berarti ini Abang punya kitab suci ini, Abang memang sudah tidak bisa menjamin bahwa ini benar, karena tadi Abang sendiri sudah mengatakan kitab suci yang Abang punya ada kesalahan di dalamnya. Bahkan Abang tadi mengatakan ini adalah pilihan dari bapak-bapak gereja. Ya, kalau bapak-bapak gereja ingin menutup-nutupi ini yang sebenarnya bagaimana, ini yang begini bagaimana, tinggal dibuang aja katanya kan. Tapi tetap bapak-bapak gereja menampilkan seadanya seperti itu, di mana di dalamnya ada kesalahan di dalamnya, betul ya? Iya. Betul ya, di dalamnya ada Dari kesalahan. ayatnya itu kan udah jelas-jelas kontradiksi. Iya, udah jelas ini pasti ada kesalahan di dalamnya. Oke ya Bang ya. Pasti dan ya memang ya Bang ya. Kalau punya prinsip gimana? Apalagi Bang? Iya, seperti ini Kak. Tinggal kita bagaimananya. Saya kan seorang Kristen, saya mengimani Alkitab itu. Tinggal sayanya aja. Saya mau memahaminya seperti apa. Seperti salah satu contoh seperti ini Kak. Tentang surat-surat Paulus. Itu kan banyak perbedaan sekali dengan Injil. Iya. Terus Kalau apa, mau Bang? bapak-bapak gereja ya itu tinggal yang kontradiksi tinggal dihapuskan aja gitu loh. Yang bagus-bagusnya aja tulisan Paulus dikasih unjuk gitu loh. Tapi mohon maaf sekali Kak ya. Bapak-bapak gereja menampilkan itu punya makna yang sangat dalam Kak kalau kita bisa memahami. Saya puji Apa Tuhan makna saya bisa dalamnya memahami. apa? Apa makna dalamnya? Ya mungkin nggak di sini saya kasih tahu itu Kak. Itu Apa? Ada makna dalamnya tetapi saya nggak bisa ngasih tahu. Ternyata Abang juga bingung maknanya apa. Apa ini maknanya iki opo rek? Kitab suci kok isinya keliru-keliru iki opo ya? Iki maknanya opo rek? gini, Abang Kak. sendiri pun nggak tahu maknanya apa. Saya gini Kak, saya sedikit cerita ke belakang. Awal saya serius membaca Alkitab. Itu karena saya menemukan perdebatan Edis dengan sesama kaum muslim kan. Tentang Tuhan tiga, padahal itu satu, apa segala macam. Saya membaca. Ya, terus? Memang awal-awal saya baca Kak, kalau kita tidak mampu memahami, ya memang pasti, saya mengatakan pasti murtad. Murtad maksudnya? Keluar dari Kristen maksudnya? Iya, kalau kita nggak mampu memahami. Oh, oke. Terus ada poin apa di sini maksudnya, Bang? Jadi seperti salah satu ayat yang ini Kak. Apabila engkau ingin datang kepadaku tanpa membenci ayah ibumu, saudara-saudaramu, bahkan nyawamu sendiri, kamu tidak layak menjadi muridku. Nah kalau kita tidak mampu memahaminya ya, saya pastikan
Terus abang benci berarti sama bapaknya bapak ibunya abang ya? Kan yang tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak menjadi muridku. Terus artikan beda lagi, tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Ya itu punya makna yang sangat dalam Kak, penulisan itu. Membenci itu maknanya apa sih bang? Abang ini habis curhat-curhat cuma ngomong dalam. Nanti kita bahas lubang yang dalam lagi gimana bang? Abang udah tahu belum lubang yang dalam bang? Itu maknanya Kak. Tapi kalau secara umum tadi yang saya katakan itu saya nggak berani berbicara di sini. Tapi kalau Ya tentang udah kalau ayat nggak yang berani satu, ya dikip aja bang. Kalau nggak berani nggak usah dicurhat di sini. Abang ini juga kakak aja. Abang habis ngomong ditanyain apa? Saya nggak berani ngomong di sini. Ya udah kalau nggak berani di sini. enggak gini Kak. Kalau tentang ayat yang satu tadi tentang membenci itu saya bisa menjelaskannya gitu Kak. Jadi gini Kak. Kata membenci itu di situ itu start awal kita datang kepada Yesus itu ya harus kayak gitu Kak. Kita harus membenci ayah saudara kita. Karena apa Kak? Oh. Karena sebelum Yesus datang ke gini Kak, benar Kak? Iya katanya harus benci. Ya udah. Ya ternyata ajaran kasihnya gitu ya. Membenci ya. Enggak, Apalagi Yesus bang? datang. Udah jelas loh bang. Belum Iya selesai, udah jelas kan membenci. Apanya lagi katanya harus membenci? Ya udah jelas bang, jangan curhat di sini bang. Ya bang ya. Ya. Oke lah, kalau nggak mau didengarkan nggak apa-apa Kak. Silahkan. Tapi Ya katanya kan harus membenci, kan jelas membenci itu kan berarti kita tidak menyenangi, bahkan kita itu memiliki rasa benci gitu. Kita nggak suka, kita benci. Kan udah jelas. Apa lagi yang dijelaskan kepada saya? orang memahaminya itu Kak, benci itu untuk seterusnya gitu loh. Ya memang di situ nggak ada sampai-sampai kok, kan menjadi muridku ya, menjadi muridnya Yesus kalau seterusnya ya benci terus lah sama orang tua, gimana sih? Ya deh bang, ada lagi yang mau tanyain nggak? Karena kalau abang menjelaskan khotbah di sini juga saya lebih percaya apa yang tertulis daripada khotbahnya abang gitu. Kalau abang sendiri melawan sama Bible sendiri yang tertulis gitu kan? Iya. Ya seperti yang Kakak bilang tadi juga. Saya nggak mau memaksakan juga tentang keimanan saya. Kakak harus memahaminya, nggak seperti itu juga sama aja. Iya gitu. Cuma jadinya jangan khotbah di sini juga gitu loh bang. Karena di sini ranah diskusi sesuai apa yang tertulis. Tapi kalau abang ingin menjelaskan panjang lebar yang tidak sesuai tertulis ya kita sudah memakai durasi waktu yang lama. Biar saya ganti sama yang lain aja gitu bang Henry ya. Ya boleh aja lah, boleh. Oke. Makasih banyak bang Henry ya. Oke, makasih banyak bang. Insya Allah kita diskusi lagi di lain kesempatan. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.